3 Bahasa Indonesia. Hari ini kami akan membahas terkait dengan rekonstruksi teks artikel konseptual sesuai bidang keahlian masing-masing, di mana beranggotakan saya sendiri yaitu Ramusata Putra dengan NIM B1A125402. Saya Reisha Regina Litania dengan NIM B1A1254223. Saya Edwin Salvokona dengan NIM B1A1254225. Saya Zisa Pietulona dengan NIM B1A12539. Saya Nugraha dengan NIM B1A1255397. Pertama-tama, mari kita membahas terkait dengan latar belakang teks konseptual yang akan dijelaskan oleh Z. Latar belakang teks konseptual muncul dalam kurikulum bahasa Indonesia sebagai bagian dari pembelajaran menulis naratif, terutama untuk melatih mahasiswa menyusun cerita ulang berdasarkan fakta atau pengalaman pribadi. Mirip dengan rekonteks dalam bahasa Inggris yang berarti menceritakan kembali. Penggunaannya dalam pendidikan bertujuan memperkaya pemahaman mahasiswa tentang urutan waktu dan struktur narasi, sering diajarkan di jenjang SMP dan SMA seperti kelas 9 dan 10 kurikulum Merdeka untuk membedakan fakta dari opini serta mengelaborasi pengalaman. Pengertian teks rekonstruksi adalah jenis teks naratif dalam bahasa Indonesia yang menceritakan ulang peristiwa, pengalaman, atau kejadian masa lalu serta kronologis dan runtut dengan tujuan memberikan informasi akurat serta hiburan kepada pembaca. Selanjutnya, tujuan teks konseptual. Yang pertama, membangun pengetahuan. Teks konseptual membantu pembaca memahami konsep kompleks melalui definisi, penjelasan, dan contoh. Yang kedua, mendorong analisis kritis teks konseptual. Mengajak pembaca berpikir logis, membandingkan ide, dan menarik kesimpulan. Lalu yang ketiga, menyampaikan informasi objektif, menghindari subjektivitas, fokus pada fakta dan argumen. Selanjutnya, manfaat teks konseptual. Mengeksplorasi dan memperluas ide penelitian menjadi proposal yang lebih fokus dan berkualitas tinggi, mengidentifikasi potensi kelemahan, kesenjangan ilmuwan, atau masalah metodologi sebelum proyek dilaksanakan. Dan yang terakhir, menjadi landasan awal untuk proposal penelitian lengkap untuk menilai kelayakan waktu dan metode. Ciri-ciri teks artikel konseptual yang pertama adalah menampung penelitian atau pemikiran ilmu-ilmu dasar. Yang kedua, data belum tentu kumpulan fakta di lapangan. Yang ketiga, mendapat pengaruh dari artikel dan eksperimen. Yang keempat adalah tidak memiliki struktur metode penelitian. Kemudian ada struktur teks konseptual. Yang pertama itu ada judul. Judul merupakan bagian penting dalam semua tulisan. Judul berfungsi mengantarkan pembaca untuk membaca suatu tulisan. Yang kedua yaitu nama penulis. Nama penulis dalam artikel konseptual ditulis tanpa gelar akademik. Namun, penulis dapat mencantumkan gelar keagamaan atau gelar kebangsawanan yang dimiliki. Yang ketiga ada abstrak. Abstrak berisi ringkasan artikel yang ditulis. Abstrak ditulis menjorok ke dalam dengan spasi tunggal. Panjang abstrak berkisar antara 50 sampai 75 kata dan disusun dalam satu paragraf. Abstrak harus memuat kata-kata yang provokatif dan kritis. Yang keempat, pendahuluan. Bagian pendahuluan dalam artikel konseptual berisi hal-hal yang menarik perhatian pembaca, seperti memaparkan permasalahan dengan kalimat yang belum tuntas, menonjolkan hal-hal kontroversial dalam artikel yang telah dipublikasikan sebelumnya, dan sebagainya. Kemudian setelah pendahuluan ada bagian inti. Karena artikel konseptual termasuk artikel non-penelitian, maka isi artikel konseptual cukup bervariasi, tidak terikat pada data-data kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian penutup berisi simpulan dari artikel-artikel yang telah dipublikasikan sebelumnya. Penutup juga berisi komentar atau pendapat penulis terhadap permasalahan yang dibahas, baik yang mengulas artikel sebelumnya maupun yang mengembangkan konsep dan gagasan baru. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka atau daftar rujukan merupakan kumpulan literatur yang menjadi bahan rujukan dalam menulis artikel konseptual. Lalu, sampailah kita pada kesimpulan, yaitu adalah teks konseptual bermanfaat praktis untuk memperkaya pemahaman teori dan konsep, memberikan dasar analisis kritis, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan gagasan ilmiah. Artikel ini juga membantu mengembangkan solusi inovatif dalam bidang profesional, tanpa harus melakukan penelitian lapangan langsung. Dengan demikian, praktisi dapat menerapkan teorinya secara efektif. Sekian presentasi dari kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.